Masih di segmen Sehat Bugar MTB FM bersama dengan saya Satria Pamungkas. Tentunya ada Dr. Frederick juga di sini yang tentunya akan menjawab persoalan kita tentang vertigo nih, Dok. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat YouTube, Dok. Ya. Ini ya, dari Anita Soraya. Selamat pagi Mas Satria. Mama saya sering terkena vertigo, tapi setelah minum obat pusing terus dibuat tidur nggak lama sembuh, tapi kadang kambuh lagi. Apakah bajaya nih, apa maksudnya ya? Apakah benar mungkin maksudnya seperti itu? Tadi sudah numpuk sama pertanyaannya Bu Aisyah ya. Ya. Obat anti mabok tuh juga bisa gitu. Ini ada Evi Arsalan. Izin bertanya Mas Satria, sering vertigo dikaitkan dengan sakit lambung, mah dan sebagainya. Apakah betul berpengaruh, Dok? Jadi biasanya sih hubungan langsungnya nggak ada ya, tapi karena mungkin sakit lambungnya nanti akibatnya kadang-kadang sakit lambung itu orang sulit tidur, Ya. tidurnya terganggu karena tidak nyaman di lambungnya, itu bisa nanti akhirnya timbul gejala vertigonya muncul. Tapi mungkin lebih utama karena kurang tidur, dia lemah, bisa. Tapi kalau selain berkaitan penyakit yang ada di kepala, apalagi yang berkaitan dengan vertigo, Dok? Nggak ada ya? Cuman memang yang di kepala aja? Maksudnya Maksudnya kan tadi ada sentral, ada perifer yang di Iya. otak itu kan ya. Nah, yang berkaitan dengan penyakit vertigo ini apa, Dok? Selain itu? jadi kalau di perifer, jadi itu bisa gangguan telinga. Jadi orang kena infeksi telinga atau cairan itu Meniere disease, itu gangguan cairan penuh di telinga, itu biasanya timbul keluhan seperti itu. Atau kacamata, dengan organ mata penglihatan, baru ngukur kacamata ukurannya tidak betul, Oh iya, saya dulu awal-awal gitu waktu pakai kacamata, Dok. bisa vertigo. Jadi dia pusing-pusing dikit, dipaksa terus, akhirnya karena ukurannya tidak benar, ternyata dia tambah Pusing Pusing akhirnya. akhirnya. Waktu nyoba lensa pertama kali karena nggak cocok, saya pakai jalan langsung pusing saya, Iya. Dok. Itu juga bisa ngaruh ya, Bisa. Dok ya. Heeh. Nah, ini ada dari Doni Riandono. Dok, saya sering melean pada malam hari dan kalau pagi kerja seperti pening, seperti vertigo, namun saya sendiri sering mengkonsumsi madu. Apakah dengan konsumsi madu rutin dapat mengurangi vertigo, Dok? ya. Yang penting kurang tidurnya itu yang diobati dulu. Nah, ya. mau madunya habis 2 liter juga ya, Mas Doni. Jadi jangan ini ya, jangan nyari jalan pintasnya gitu ya, Dok. Ibaratnya minum madu aja ntar sembuh vertigonya. Kalau madunya habis banyak juga daripada ngeluarin biaya banyak, mendingan meleannya yang dikurangi ya Iya. nggak sih, Dok? Gratis loh ngurangi melean itu. Coba deh saya intip lagi nih yang sudah masuk ya. Ada Wulan, entah itu mitos atau fakta kalau yang sakit vertigo akan berpengaruh pada pendengaran. Apa benar, Dok? Jadi itu bisa ada betulnya, karena vertigo itu salah satu kalau penyebab dari kan tadi sentral, pusat atau perifer. Kalau perifer itu sering kena itu organ keseimbangan di telinga. Jadi kalau organ sakit telinga di pendengaran yang tertentu itu kadang-kadang bisa menimbulkan vertigo, salah satu gejalanya. Nah, karena dia sakit tertentu di telinga, nanti pendengarannya bisa turun. Baik. Kalau tidak diobati betul sama penderitanya, nggak apa-apa, nah, akhirnya pendengarannya menurun. Nah, itu bisa. Bisa juga seperti itu gitu ya. Iya. Nah, sekarang kalau kita ngomong tentang tindakan nih, Dok, apa yang harus dilakukan? Mungkin dari tindakan medisnya ya, Dok. Bagaimana cara menguranginya atau bahkan bisa menyembuhkannya untuk vertigo ini, Dok? Jadi kita menentukan dulu kan penyebabnya. 1, 2, kalau kadang-kadang penderita tahu, saya kayak tadi itu habis kurang melean atau apa, vertigonya kumat, ya udah hindari meleannya, bukan minum madunya ya, Dok ya. begadangnya dikurangi. Kadang-kadang ada yang bilang sendiri, ini kalau habis cari-cari barang kok muter tuh. Nah, itu berubah posisi yang mendadak, itu juga salah satu penyebab vertigo tipe perifer. Jadi Oh, dia karena gitu. berubah posisi yang mendadak, dan dia orang biasanya usia lanjut cari-cari barang, nunduk, barangnya ketemu terus vertigo. Oh, itu mama saya sering kayak gitu. Jadi kalau dipakai nunduk sekalinya berdiri langsung kayak geliyeng gitu loh, Dok. Ya, itu dihindari. Oke, jadi harus pelan-pelan ya, Dok, perpindahan posisinya gitu. Ya, sering juga bangun tidur, duduk dulu kalau sudah usia lanjut. Jangan langsung duduk diteriakin dari anaknya, telepon ada nih, Jombol gitu langsung ya, Dok ya. loncat, Langsung loncat gitu, nanti vertigo mitra vertigo NTB. jatuh. Ha-ha. Nah, itu yang kita jadi masalah. Harus nanti. diwaspadai juga gitu. Nah, kemudian tindakannya apa, Dok? Setelah tadi pencegahannya misalnya sudah dilakukan, Jadi tindakannya ya kita berikan obat, nanti ya tidak boleh kecapean. Jadi
gerakan-gerakan itu dihindari. Harapannya sih bisa membaik. Oke, ada makanan yang harus pantangannya gitu mungkin dok? Ngaruh nggak? Makan kalau penyebabnya karena stroke ya pantangannya kalau dia ada kencing manis ya itu yang harus dihindari. Kalau dia kolesterol itu yang harus dihindari. Oke, gitu. Karena memang ini kan adalah simptom dari penyakit Mitra MTB kalau vertigonya ini gitu. Jadi makan apa aja sebenarnya boleh ya dok ya. Kalau tidak ada apa-apa ya apa. Kalau memang punya kondisi tertentu ya itu yang pantangannya gitu Mitra MTB. Terus ada juga nih dok, ada yang bertanya, halo dokter, mau nanya, vertigo apa bisa dikarenakan stres dan banyak pikiran? Dan kalau tiba-tiba muncul pas lagi kerja, yang pertama harus saya lakukan apa nih dok? Apa setiap saat siap sedia dengan obat vertigo? Dari Kiki di Sidoarjo. Ya, jadi kadang-kadang ada yang karena psikis bisa juga kadang-kadang yang timbul kan. Dia tidak tahu kalau liburan hilang. Tapi begitu mau masuk kerja kumat lagi. Oh, ada. Iya. Jadi itu mesti kita cari nanti sebabnya dari mana. Apa dia pekerjaannya nggak suka atau tertekan atau gimana? Maksudnya berarti dari simptom yang psikis itu juga bisa ya dok ya? Bisa. Atau kan dia kan besok mau kerja malamnya tak tidur, dipikirin itu bisa vertigo juga gitu, atau mungkin karena tanggal tua ya dok ya, bisa juga gitu ya mungkin Pak Rizal. Karena tanggal tua jadinya vertigo nih gitu, apalagi sekarang BBM naik nih dok gitu ya, bisa juga kena vertigo gitu. Terus untuk obat-obatannya nih dok, selain obat anti mabok tadi apa yang harus mungkin segera dibawa oleh penderita vertigo dok? Yang utama itu kan itu sudah lumayan ya, yang umum dijual di toko-toko itu anti mabok itu obat anti mabok. Ya itu biasanya cukup membantu sekali. Tadi kalau ada sakit kepala mungkin diberi seperti paracetamol. Oke. Nah itu aja. Kalau dia masih kumat ya pasti harus cari lebih jauh. Oke. Kalau misalnya nih dok, kita sudah minum obat dalam jangka waktu misalnya 2 jam tidak ada reaksi dok, itu bisa nggak kita minum lagi obatnya atau kita harus? Kita paling nggak ya tunggu 4-5 jam ya. Oke, dosisnya jangan terlalu dekat Mitra MTB ya. Nanti 1 menit minum 1 nanti. Weh. Nanti jantungnya dok ini dok derwetek ya kan ya. Ini ada Cak Ardi nih dok. Boleh ditanyakan ke dokter Frederick ya. Dokter, apa hubungan antara radiasi dok? Radiasi dari gadget mungkin atau dari ini tower 5G kalau katanya Cak Ardi nih ya. Seperti kejadian kapan hari di Bekasi katanya gitu ya. Terima kasih dari Cak Ardi di border town of Gresik Surabaya. Nah itu ini maksudnya ya, perbatasan berarti. Ya memang radiasi atau orang kalau megang gadget ini sekarang kan banyak sekali ya. Jadi kalau telepon bisa jam-jaman. Ya memang ada yang meneliti katanya bisa ganggu ke saraf-saraf di otak, ya mungkin bisa terganggu. Kalau gitu dihindari aja pakai handsfree ya, headset itu. Baik. Supaya saya lepas deh kalau gitu dok. Supaya efek radiasinya berkurang. Oh gitu. Iya. Baik, efek radiasinya berkurang. Tapi ketahuan jelas nggak? Oh ini karena radiasi. Masih belum jelas sekali ya. Oke baik gitu. Masih harus ada penelitian lebih lanjut lagi Mitra MTB ya. Terima kasih untuk Cak Ardi yang sudah bertanya gitu. Ini ada Tia. Ada apa saja makanan atau minuman yang bisa memperparah gejala vertigo dok? Nah itu yang memperparah itu. Ini ya. Kalau tadi kan yang mungkin apa yang jadi pantangan gitu dok? Yang memperparah yang sering alkohol. Tuh Mitra MTB, tutupan botolmu gitu ya. Jadi itu ya orang mabuk kan seperti vertigo itu salah satunya. Ya betul. Ya itu kalau yang suka alkohol minum ya itu dihindari. Itu ya sering. Alkohol aja dok. Ya. Yang lain bebas dok berarti ini ya. Ya. Kalau merokok gimana dok? Nanti merokok ini dihindari untuk yang lain. Nah, kalau merokok itu memang udah dasarnya Mitra MTB untuk menjaga kesehatan gitu loh. Ya wes. Tapi dok, kalau secara tindakan medis misalnya sudah diberi obat anti nyeri kemudian tidak sembuh dok, apa langkah kemudian dari dokter? Jadi kalau bisa diobatin tak membaik, terus umpamanya kalau usia ada faktor mana usianya lanjut, ada riwayat darah tinggi atau kencing manis, ada faktor risiko, terus gejalanya tambah hebat, ya sudah langsung bawa ke UGD. Oke, langsung bawa ke UGD aja. Bisa sampai rawat inap ya dok kalau vertigo dok? Banyak kasusnya dok. Iya. Kalau yang kasus pengalaman dokter nih yang pernah ditangani gitu, bahkan yang sampai parah tuh sampai seperti apa dok? Jadi yang parah kalau penyebabnya itu salah satunya stroke. Jadi dia itu gangguan pembuluh darah otak tersumbat, stroke atau pecah. Tapi yang timbul di
penderita itu pusing berputarnya yang hebat bisa. Ternyata dia kena di daerah otak kecil. Itu kadang-kadang kelemahannya tidak jelas. Kadang-kadang kan orang stroke kan kelemahan separuh badan, satu sisi. Ini tidak muncul. Tapi dia pusingnya. Ini saya mau cerita deh, saya baru ingat nih, ada teman saya itu sekitar 3 tahun yang lalu, dia itu kan pindah kerja di Jakarta, kemudian karena tekanan kerja yang cukup besar, akhirnya dia itu kemudian terkena yang namanya anxiety disorder kayak gitu-gitu loh dok. Nah, terus kemudian dia itu ada salah satu gejalanya waktu dia jalan kaki itu rasanya kayak muter, akhirnya dia jalannya sambil merem dok. Itu bisa nggak dari yang seperti itu dok? Atau itu dua hal yang berbeda? Jadi karena mungkin kan tadi katanya anxiety disorder kan dapat obat-obat psikiater. Itu kadang-kadang efek sampingnya mungkin agak melayang atau apa bisa. Oh bisa seperti itu juga. Dan itu mesti dikoordinasikan ke dokter psikiaternya. Mungkin dirubah resepnya gitu kali ya dok. Dosisnya disesuaikan lagi. Oke. Karena tiap orang lain-lain. Gitu. Tapi dokter pernah menangani yang anak muda nggak dok? Ada. Yang paling muda umur berapa? Waktu itu umur sekitar 25 ya, 24 ya. 25, 24. Itu kalau anak muda ini rata-rata karena apa dok biasanya dok? Karena kan masih muda ya kita ini dok. Biasanya kalau ulangan itu ya, dia nggak tidur melean, paginya teler gitu ya. Oke. Setelah berhari-hari gitu dia mulai muncul. Nah, tuh jangan sering-sering makanya mitra MTB. Sistem kebut semalam itu. Sistem kebut semalam itu ya. Kalau tadi dokter sudah menyebutkan tuh mitra MTB langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya vertigo, terutama mungkin yang tadi yang perifer ya. Mulai dari gerakan yang mengejutkan, maksudnya yang dari awalnya posisinya kayak gimana, kemudian misalnya nunduk, kemudian langsung berdiri dengan cepat, itu bisa seperti itu. Jadi kita harus tetap jaga. Berarti orang normal pun yang tidak punya vertigo punya resiko itu ya dok ya? Bisa kata-kata. Oke, itu dia. Nanti akan kita sambung lagi pembicaraan ini mitra MTB. Kalau masih ada yang ingin bertanya, kurang 1 segmen lagi nih, langsung aja nih langsung bergabung di